Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada solusi jika selalu keluar air kencing atau kentut terus-menerus? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau keluar air kencing atau kentut terus-menerus, kalau ini penyakit maka bisa dianalogikan seperti wanita yang mengalami istihadah, yang keluar darah terus-menerus, namun keluarnya tersebut di luar waktu normal atau di luar waktu haidnya. Jika ada yang menderita penyakit seperti ini, yaitu kencing terus-menerus atau keluar darah terus-menerus atau keluar kentut terus-menerus, lantas tak kunjung sembuh, maka yang bisa dilakukan adalah 1. Berwudu untuk setiap kali sholat ketika waktu sholat sudah masuk. Yang kedua, membersihkan kencing atau darah ketika akan sholat atau mengganti pakaian yang suci jika mampu. Yang ketiga, memakai sesuatu sebagai tindakan hati-hati agar darah atau kencingnya tidak menyebar luas pada baju atau badan, seperti menggunakan pempes dan lain-lain. Yang keempat, melakukan sholat di waktunya sesuai dengan kemudahan. Yang kelima, jika waktu sholat telah berakhir dengan wudhu yang tadi, maka hendaklah mengambil wudhu lagi untuk sholat di waktu yang baru. Bisa pula beralih pada tayamum jika memang tidak mampu berwudu. Dasarnya adalah hadis tentang orang yang tertimpa istihadah. An Aisyata, dari An Aisyata qalat ja'at Fatimah bintu Abi Hubais ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat ya Rasulullah inni imra'atun istahadat wala adhuru afada usolatah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la innama dzalika irqun wala bihaidin fa idza aqbalat haidatuki fada'i sholata wa idza adbarat fahsili an kidama summa sholli. Qala wa qala abi summa tawaddu'i likulli sholatin hatta yaji'a dzalikal waqtu. Hadis ini pernah yang di bab terkait dengan wudu sudah pernah kita bahas. Jadi ya tentang orang yang tertimpa atau orang yang terkena darah istihadah tetap melakukan sholat, tidak boleh meninggalkan sholat. Artinya dari hadis ini adalah dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata bahwa Fatimah bin Abi Hubais mendatangi Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ia berkata, wahai Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, aku wanita yang mengalami istihadah dan belum suci. Apakah aku tetap meninggalkan sholat? Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjawab, tidak, itu hanyalah darah irkun, penyakit. Itu bukanlah darah haid. Jika datang waktu kebiasaan haidmu, maka tinggalkan sholat. Jika waktu kebiasaan haidmu telah usai, maka mandilah lalu sholatlah. Kemudian Nabi SAW bersabda, ketika keluar darah istihadah, berwudulah setiap kali sholat sampai datang waktu tadi. Itu waktu kebiasaan haid. Hadis riwayat Bukhari. Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Jibrin pernah ditanya bagaimana cara bersuci dan mandi bagi penderita salisul baul, yaitu tidak bisa menahan kencing atau terlalu sering buang angin. Beliau menjawab, hendaklah ia berwudu setiap kali tiba waktu sholat,
lalu mengerjakan sholat dengan wudhu tersebut hingga tiba waktunya sholat berikutnya. Wudhunya tidak batal karena kencing atau angin yang keluar meskipun keluar pada waktu sholat, sebab ia tidak mampu menahannya dan tidak ada jalan untuk menghentikannya. Dasarnya adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu terus mengerjakan sholat sementara darah mengalir dari lukanya. Sebab darah itu mengucur dalam jangka waktu yang tidak bisa ditentukan, demikian juga kencing tersebut barangkali terus-menerus keluar, sehingga tidak bisa ditentukan kapan selesainya. Imam Al-Bukhari meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan wanita yang mengalami istihadah agar berwudu setiap kali hendak sholat, seperti yang dalam hadis yang sudah saya baca tadi. Syekh bin Baz pernah ditanya, ada seorang perempuan yang hamil 9 bulan yang selalu merasa keluar air kencing pada setiap saat dan tidak melakukan sholat di bulan-bulan terakhir dari kehamilannya. Apakah hal ini termasuk meninggalkan kewajiban sholat? Dan apa yang harus dilakukan oleh wanita tersebut? Beliau menjawab, wanita tersebut sama sekali tidak diperbolehkan meninggalkan sholat. Dia wajib sholat sesuai dengan keadaannya, yaitu berwudu setiap kali mau sholat. Perempuan seperti ini keadaannya sama seperti perempuan yang terus mengeluarkan darah istihadah, seperti yang dijelaskan dalam hadis yang sudah dibaca tadi. Dari uraian di atas, orang yang mengalami kencing terus-menerus punya uzur yang sama seperti wanita istihadah. Jika buang air kecil lalu setelah selesai buang air kecil keluar lagi beberapa tetes air kencing tersebut, bagaimanakah hukumnya air kencing tersebut, najis atau suci? Kondisi semacam ini termasuk was-was. Penyakit merupakan godaan setan untuk membingungkan orang yang beribadah. Tujuannya agar orang ini merasa berat dalam beribadah sehingga menjadi malas dalam beribadah. Mengingat was-was adalah tiupan setan, maka jangan dituruti, jangan dihiraukan, dan tetap yakin bahwa wudhu Anda tidaklah batal. Semakin dituruti akan menimbulkan was-was yang lebih besar lagi. Karena itu banyaklah berlindung kepada Allah dari godaan setan. Untuk mengantisipasi penyakit semacam ini, Jibril mengajarkan tata cara wudhu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana hadis dari Zaid bin Harithah, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa Jibril mendatangi beliau pada awal masa beliau mendapat wahyu. Kemudian Jibril mengajarkan wudhu dan sholat. Setelah selesai wudhu, beliau mengambil satu cakupan air dan menyiramkannya ke kemaluannya. Hadis riwayat Ibnu Majah, Daruqutni dan Hakim menilai dan hadis riwayat Hakim yang disahihkan oleh Imam Al-Albani. Sebagian ulama menjelaskan dengan cara ini, jika engkau merasa meneteskan air kencing, maka yakinilah bahwa yang menetes itu bukan kencing tetapi air yang tadi disiramkan. Syekh bin Baz pernah ditanya, sudah sejak lama saya menderita sakit pencernaan yang menyebabkan keluarnya bau seperti bau kentut, termasuk ketika sedang sholat. Hal ini menyebabkan saya ragu-ragu di dalam sholat. Hingga ketika saya mencium bau apapun, saya mengira bau tersebut berasal dari saya. Bagaimana hukum sholat saya ini? Haruskah saya berwudu ketika saya ragu-ragu, kentut atau tidak? Dalam keadaan seperti ini, bolehkah saya menjadi imam dengan alasan bacaan saya dianggap lebih baik dari mayoritas para makmum? Syekh bin Baz menjawab, pada dasarnya Anda dalam keadaan bersuci dan Anda wajib
menyempurnakan sholat tanpa memperdulikan was-was. Sampai Anda yakin bahwa Anda benar-benar kentut, yaitu Anda benar-benar mendengar suara kentut atau mencium baunya. Hal ini berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau ditanya tentang seseorang yang ragu-ragu kentut atau tidak ketika sholat. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, la yansharif hatta yasma'a sautan au yazida rihan. Hadis ini pernah kita bahas dalam bab yang sudah kita baca, yaitu di bab pembatal wudhu. Jangan hentikan sholatnya sebelum dia mendengar suara kentut atau mencium baunya. Jadi tetap melakukan sholat selama belum mendengar suara atau mencium bau. Hadis riwayat Bukhari. Jika keluar angin atau kentut dari tubuh seseorang dengan cara yang terus-menerus dan tidak bisa ditahan, maka hukumnya sama seperti salisul baul, penyakit tidak bisa menahan kencing. Hendaklah ia berwudu tatkala ingin sholat, kemudian ia sholat dalam keadaan tersebut dan sholatnya sah walaupun keluar angin di tengah-tengah sholat, berdasarkan firman Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Surat Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 286. Adapun jika keluarnya angin tersebut tidak terus-menerus, maka hendaknya ia mengulangi wudhunya dan mengulangi sholat tersebut berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah tidak menerima sholat salah seorang di antara kalian jika berhadas sampai ia berwudu. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa solusi untuk orang-orang yang mengalami penyakit atau gangguan seperti kencing terus-menerus, kentut terus-menerus, maka setiap hendak sholat harus berwudu. Ini solusi yang pertama. Jadi dianalogikan dengan orang yang tertimpa darah istihadah yang terus-menerus keluar selama 1 bulan full, bahkan mungkin keluar darah terus. Akhirnya dia tetap wajib sholat. Dia harus menengarai setiap tanggal berapa atau berapa hari selama dia haid. Misalnya 7 hari sampai maksimal 9 hari, maka kebiasaan haidnya itu ditandain. Nah, ketika datang haidnya, maka dia berhenti sholat. Ketika berhenti masa haidnya, meskipun darahnya tetap keluar terus-menerus, maka tetap wajib sholat. Yang kedua, untuk menghilangkan was-was apakah kencing atau enggak, maka ini bagi yang keluar kencing terus-menerus, maka wudhunya setelah selesai wudhu, maka kemaluannya disiram dengan air 1 cebokan supaya menghilangkan rasa was-was apakah yang keluar tadi itu air yang menetes tadi itu ataukah air yang disiram tadi. Dan harus diyakini bahwa air yang keluar tadi bukan air kencing tetapi air yang disiramkan tadi. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat.